Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Syiar Islam. Kajian insyaallah selanjutnya kita akan mengkaji beberapa tema-tema Islam, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, baik berupa nikmat Islam, nikmatul iman, nikmatul sehat wal afiyah. Wabil khusus ini pas masa pandemi sangat penting ya, nikmatul sehat wal afiyah dan juga nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali. Jemaah sekalian, kita gunakan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini untuk membangun kembali atau sebagai pondasi untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan yang fana ini. Jemaah sekalian, kehidupan yang fana ini merupakan given dari Allah Subhanahu wa taala. Ata'un rabbani, pemberian langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada setiap kita, tidak ada satupun dari kita ini meminta lahir di muka bumi ini. Hanya sarananya adalah lantaran dari bapak ibu kita. Kecuali Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja ketika kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di muka bumi ini, ada konsekuensi. Ada konsekuensi apa yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada visi dan juga misi dalam kehidupan kita yang fana ini. Bukan tidak ada tujuan. Kita diciptakan begitu saja, dibiarkan tanpa ada arahan dan sebagainya. Itulah fungsinya ada para nabi, para rasul. Ada risalah yang mengikuti para nabi untuk umatnya. Jemaah sekalian, visi kehidupan kita ini jelas. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmatnya, fadlnya, akhirnya al-jannah. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amal-amal kita itu tidak bisa menjadikan kita min ahlil jannah tanpa ada fadl Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis rawi Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan bisa memasukkan seseorang itu dengan amal-amalnya kepada al-jannah. Sahabat bertanya, qalu wal anta ya Rasulullah, dan juga engkau ya Rasulullah tidak juga bisa? Faqala wala ana illa aitaghammadani Allahu bi fadlin rahmah fasaddidu wa qaribu. Ya, termasuk saya juga. Rasulullah juga enggak bisa memasuki al-jannah dengan amal-amalnya. Tapi dengan apa? Fadl Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah di situ, saddidu. Maka kalian semuanya harus melakukan serius, tepat ya, melakukan amal-amal saddidu ya, wa qaribu, dan kalau nggak bisa pas maka kita bisa melakukan pendekatannya ya dalam ibadah. Kalau nggak bisa paling sempurna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, wa qaribu, mendekati jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ya kaitan dengan amal ibadah puasa. Contohnya ada imanan wahtisaban,
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ada keimanan dan juga ada ihtisaban, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka visi jauh kita adalah kita mencari ridha Allah yang akhirnya al-jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, ini sangat penting ya. Kalau kita mau memahami kembali makna kehidupan yang fana ini, jangan sampai salah. Visinya salah. Ya, dalam kehidupan ini akhirnya kita termasuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikatakan fasiqun, al-munafiqun, al-kafirun. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada visi dan juga tentunya ada misi. Bagaimana kita melakukan sesuatu misi kehidupan ini agar kita mendapatkan visi yang kita inginkan itu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 visi dalam kehidupan kita. Yang pertama, misi utama. Yang kedua, misi fungsional. Yang ketiga, misi operasional. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, misi dalam kehidupan kita ini yang paling utama adalah kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia, dua-duanya makhluk ini. Perintahnya sama, tujuannya sama. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin juga sama diperintahkan untuk beribadah. Makanya salah besar ketika ada manusia menyembah al-jin, mengikuti al-jin. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting sekali. Sangat penting kalau kita memahami kembali tentang misi utama kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lain dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini dalam surat Al-Bayyinah. Tidak ada mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya, pemahaman kembali kaitan makna kehidupan yang fana ini. Kemudian ada makna al-ibadah yang luar biasa kaitan dengan hal ini. Ibadah itu apa sih? Kita diperintahkan untuk beribadah, tapi ibadah itu maknanya apa? Ini ada definisi al-ibadah oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbu lima yuhibbuhu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah semuanya nama yang mencakup semua yang dicintai Allah dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, ucapan kita, perbuatan kita, yang nampak maupun enggak nampak, ad-dhahirah wal batinah, itu ibadah. Maka bukan hanya al-ibadah makhdhah saja, itu kaitan dengan ibadah puasa kita, salat kita, atau mungkin zakat dan sebagainya. Al-hajj dia enggak, tapi semua apapun yang kita lakukan, ekonomi kita, sosial budaya kita, bahkan politik ya, kalau itu dicintai Allah dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu artinya adalah ibadah. Ya. Jadi banyak sekali makna ibadah. Selama itu dicintai Allah dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kalimat thayyibah tapi kita gunakan tapi untuk kemaksiatan, itu bukan ibadah. Contohnya gini, kita membaca bismillah tapi untuk mencuri. 1000 kali basmalah kita lakukan, itu juga beda. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat penting kita pahami kembali kaitan makna ibadah. Yang sekalian, misi yang kedua.
Misi fungsional. Kenapa kita hadir di muka bumi ini? Adalah untuk melakukan sebagai apa? Khalifah, pemimpin, ya, atau menggantikan generasi yang sudah ada. Dalam riwayat yang lainnya, sebelum manusia itu ada juga yang turun di muka bumi ini untuk mengelola bumi tapi gagal, ya. Ada yang mengatakan itu al-jin, ada yang katakan itu dikatakan kelompok al-bin, ya. Jangan sekalian panggil Allah Ta'ala Khalifah. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya aku Allah ja'ilun akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, pemimpin. Manusia harus melakukan apa itu khalifah di sini, memimpin bumi ini, manusia-manusia yang lainnya dan sebagainya. Ini meskipun ya tingkatannya beda-beda. Ada yang namanya khalifah itu pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya, untuk masyarakatnya dan sebagainya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat, kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya akan kepemimpinan kalian. Meskipun pada diri kita. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga misi yang ketiga adalah misi operasional. Setelah kita diperintahkan untuk memimpin bumi ini atau manusia yang lainnya, ada rasul, ya, ada al-khulafa dan sebagainya. Nanti ada para raja dan sebagainya, pemimpin-pemimpin. Yang ketiga adalah misi operasional, kita diperintahkan untuk mengelola bumi ini dengan baik. Dengan standar yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Coba perhatikan dalam surat Al-Hud ayat 61. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari bumi ini, dan juga Allah menjadikan kalian sebagai memakmurkan, memerintahkan untuk memakmurkan bumi ini. Makanya jangan sampai salah. Kita ada perintah untuk mengelola bumi ini, harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Wala tusidu fil ardi, jangan sampai kita melakukan kerusakan di muka bumi ini min ba'd islahiyah, setelah ada kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat penting bagi kita untuk memahami visi misi kehidupan yang fana ini. Dan semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.